Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Rabu 8 Oktober 2025. Hari ini pasar US menunjukkan tanda-tanda pelemahan nih setelah rally-nya sebesar 16 triliun US dollar. S&P 500 akhirnya terkoreksi, tapi ini bukan cuman sekedar koreksi teknikal aja. Di sisi lain, The Fed sedang terbelah dua menjelang rilis data paling krusial minggu ini. Mari kita bongkar 3 fokus utama hari ini, yaitu koreksi saham, perdebatan pejabat The Fed, Miran dan Kashkari, dan 2 event data penting untuk minggu ini, yaitu crude oil inventories dan juga FOMC meeting minutes yang akan rilis di besok subuh. Yang pertama kita mulai dulu dari Wall Street. Setelah mencetak rekor all-time high berulang kali, S&P 500 kemarin ditutup melemah nih di kisaran 6.715. Ini adalah sinyal jelas buyer exhaustion. Kenapa mulai turun nih? Jadi saham Big Tech itu terpukul, terutama Oracle yang anjlok 2,5% karena margin cloud mereka ternyata lebih rendah dari yang diestimasi pasar. Ini memicu pertanyaan, apa euforia AI ini akan bisa berlanjut? Terus dari Tesla juga turun lebih dari 4% setelah merilis model baru mereka dengan harga di bawah 40.000 US dollar. Sebuah langkah yang menekan margin profit mereka. Tapi ada sisi positifnya juga nih, di tengah koreksi ini kita lihat Dell justru naik 3,5%, menegaskan bahwa permintaan pada hardware pendukung AI masih sangat kuat. Koreksi ini juga disertai dengan kenaikan harga obligasi ya, jadi imbal hasil treasury 10 tahun US itu turun ke 4,13%, menunjukkan adanya flight to safety dari saham ke obligasi. Dolar US sendiri juga menguat ya. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Faktor paling menarik minggu ini datang dari internalnya The Fed nih. Kita melihat perpecahan pandangan yang ekstrim antara dua pejabatnya. Ini menentukan arah rate cut ke depan. Di sisi dovish, kita punya Fed Miran. Miran berargumen bahwa kebijakan moneter perlu dilonggarkan atau ease policy karena suku bunga netral telah bergeser turun dan berpendapat bahwa The Fed bisa melonggarkan kebijakan karena dampak tarif terhadap inflasi itu kecil. Miran menunjuk shelter atau perumahan sebagai pendorong inflasi utama dan berpendapat regulasi perbankan terlalu ketat. Pandangan ini sangat dovish ya atau pro pemotongan suku bunga. Nah, di sisi hawkishnya kita punya Fed Kashkari nih. Kashkari memberikan peringatan keras. Setiap pemotongan suku bunga yang ekstrim beresiko memicu lonjakan harga atau inflasi. Ini adalah perspektif yang lebih hati-hati, menekankan bahwa The Fed tidak boleh terburu-buru memangkas suku bunga. Jadi kesimpulannya perdebatan ini akan tercermin juga ya dalam FOMC meeting minutes mendatang karena datanya itu akan keluar besok subuh. Coba kita langsung lihat ya ke data krusial minggu ini. Nah, untuk hari Rabu ini akan keluar data penting nih. Dimulai dengan hari ini ada crude oil inventories. Ini keluarnya jam 9.30 malam. Data ini akan sangat berpengaruh ke kekuatan US dollar. Jadi nanti kita lihat aja ya untuk data minyak hari ini. Terus lanjut di hari Kamis, ini akan keluar nih 10-year note auction. Nah, yang paling penting nih, FOMC meeting minutes. Nanti kita perlu lihat ya, untuk notulen FOMC ini bakalan seperti apa. Terus lanjut lagi, di jam 7.30 malam, besok malam, itu akan ada Fed Chair Powell Speaks. Ini kita benar-benar perlu denger ya. Dia bakalan ngomong hawkish apa dovish nih di jam 7.30 malam besok. Terus kalau misalnya datanya bisa keluar, ini ada data continuing jobless claims sama initial jobless claims. Tapi nggak tahu ya apakah datanya akan keluar apa nggak. Soalnya government US itu masih shutdown ya. Tapi yang perlu dipantau sebenarnya ini nih, FOMC meeting minutes. Dampaknya, jika FOMC meeting minutes ini mendukung Miran atau pro rate cut, saham dan obligasi itu bakalan naik dan dolar US itu bakalan melemah. Tapi jika sebaliknya dan cenderung mendukung Kashkari anti rate cut, saham tertekan dan dolar US itu bakal menguat, kayak gitu ya. Terus untuk yang US jobless claims, ini jika klaim pengangguran naik lebih dari ekspektasi, ini mendukung tekanan dovish ya pada The Fed. Jika turun, The Fed akan semakin berhati-hati. Tapi balik lagi data ini belum tahu nih apakah akan rilis atau enggak karena US government itu masih shutdown ya. Jadi kesimpulannya pasar hari ini adalah kombinasi antara profit taking wajar setelah rally AI ditambah ketegangan politik moneter menjelang data krusial. Volatilitas dijamin terjadi. Bersiap aja dengan volatilitas karena data crude oil inventories dan FOMC meeting minutes yang akan rilis malam ini dan dini hari nanti.
Arah dolar akan ditentukan oleh tingkat kekhawatiran The Fed terhadap inflasi versus pekerjaan. Terus kita langsung lanjut lihat ke far side nih. Untuk far side Bitcoin ETF flow itu kita lihat di sini. Lihat di tanggal 6 Oktober. Di tanggal 6 Oktober 2025, total inflow-nya Bitcoin itu gede banget ya. 1,2 miliar US dollar gitu. Dengan BlackRock memimpin dengan 970 juta US dollar. Jadi inflow-nya itu gede banget di hari Senin. Terus kalau misalnya kita lihat di hari Selasa, ini cenderung turun ya. Turun karena ada penjualan di Grayscale nih. Grayscale melakukan penjualan dan sisanya itu nggak ada inflow kecuali satu ya. Kecuali Valkyrie. Valkyrie ini dia ada inflow tapi kecil banget, benar-benar kecil banget gitu. Kalau dibandingin sama yang lain-lain ini malah nggak ada inflow sama sekali nih. Kecuali BlackRock ya, ini datanya BlackRock belum keluar, nanti kita lihat aja ketika datanya BlackRock itu udah keluar. Dan kalau misalnya kita lihat di sini mungkin wajar ya, karena Bitcoin itu udah naiknya itu tinggi plus dalam waktu yang singkat. Mungkin aja terjadi yang namanya flush out dulu gitu, yang kayak kemarin gue udah sebutin, mungkin aja ini bisa memicu flush out dan malah cepet banget ya kejadiannya ya. Baru buat video besok, langsung dibales nih. Langsung dibales sama flush out. Cuman nggak tahu ya. Kalau flush out kita nggak tahu apakah bakal bottoming atau enggak, tapi nanti kita lihat aja langsung di price action-nya. Terus lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sama nih. Di tanggal 6 Oktober, ternyata BlackRock ada melakukan inflow, tapi inflow-nya nggak terlalu gede ya. Dengan total inflow-nya untuk tanggal 6 Oktober itu mencapai 176,6 juta US dollar. Dan di sini kita lihat ya, untuk ETF flow di tanggal 7 Oktober, di kemarin itu, Fidelity malah jualan nih, sebesar 25,7 juta US dollar. Padahal kemarinnya dia ada pembelian ya. Ini lumayan membingungkan tapi lumayan mengkhawatirkan juga ya, karena inflow-inflow yang kemarin itu terbilang nggak terlalu besar dan nggak sebesar Bitcoin gitu. Jadi kita perlu pantau nih untuk ETF flow-nya Ethereum itu bisa nggak nih kembali gede lagi kayak dulu-dulu. Dulu-dulu tuh gede banget guys, kayak sehari itu bisa sampai 1 miliar US dollar nih. Ini maksimum kan. Itu sehari bisa mencapai segini gitu. Tapi dari kemarin kayak kecil-kecil dan nggak cukup gitu untuk bikin pasar itu FOMO gitu. Jadi nanti kita lihat juga untuk ETF flow-nya Ethereum. Dan kita bahas nanti untuk price action-nya. Kayak gitu ya. Terus langsung aja kali ya kita bahas ke pertama itu gue pengen bahas dari CoinGlass. Karena di sini lumayan mengkhawatirkan nih. Kalau misalnya kita lihat di sini Bitcoin Exchange Liquidation Map, kita lihat ke 7 hari ya. Ke 7 days itu masih banyak likuidasi di area 120.000 bahkan sampai ke angka 117.000 nih. Kalau sampai sini tuh 115.000 ya. Nanti kita lihat di chartnya. Tapi bisa dibilang untuk liquidationnya itu masih gendut ya. Masih gendut di area long gitu. Karena masih banyak orang-orang yang long gitu. Kalau misalnya secara 30 hari, ini bisa dibilang yang sebelah kanan itu udah tipis banget dan sebelah kiri itu masih gendut banget ya. Ini masih sama. Kalau misalnya lebih parah lagi itu 110.000 ya. 110.500-an gitu. Jadi bisa dibilang untuk liquidation di Bitcoin itu masih gendut di sebelah kiri, masih gendut yang long. Tapi kalau misalnya secara jangka pendek, itu short udah mulai dominan ya liquidationnya. Ya wajar juga sih, soalnya kan kemarin koreksi kayak gitu. Dan untuk liquidation yang paling besarnya itu di area 123.300-an gitu. Oke, kayak gitu untuk liquidation map. Kita langsung lanjut ke pembahasannya chart. Untuk chart, gue mau mulai dulu dari US 100. Karena US 100 katanya udah mulai koreksi nih dari berita-berita. Coba kita lihat ya. Nah, kalau misalnya secara daily, ini nggak menunjukkan adanya tanda-tanda koreksi sih. Soalnya apa? Dia masih bergerak di dalam candle hijau ini nih. Jadi bisa dibilang dia hanya inside bar di sini. Dan di main daily-nya masih jauh ya. Ini di main daily internal. Dan dia masih di sini. Dan kalau misalnya secara time frame besar aja nggak ada penurunan, mungkin kita coba lihat ke 4-hour time frame-nya nih. Nah, kalau misalnya dari 4-hour time frame-nya, ini kan dia ada pullback sedikit nih di sini. Dia pullback, naik, pullback lagi, dan dia langsung lanjut kenaikan lagi. Jadi bisa dibilang untuk demand-nya itu masih di sini nih. Karena di sini belum bisa kita katakan sebagai breakout structure. Jadi kita lihat aja nanti apakah dia mampu untuk breakout structure dari sini. Tapi kita lihat ya, di sini itu penurunannya lumayan drastis ya, lumayan agresif gitu. Tapi kita lihat juga dia berhasil retest ke demand 4 hour ini gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ini udah mulai ada reaksi ya. Tapi bisa dibilang ini ambigu, jadi kita lihat aja ke time frame yang lebih kecil lagi. Untuk time frame yang lebih kecil lagi, ini sama ya. Kalau misalnya kita lihat di 1 hour, emang dia kelihatan ya, dia itu
udah sempat MSS itu secara internalnya, tapi kita tandain eksternalnya itu dia masih mempertahankan, dan kebetulan external structure-nya itu sama ya, letaknya demand 1 hour sama demand 4 hour. Dan untuk proyeksinya masih sama, karena dia structure-nya bullish, lebih besar kemungkinan dia bisa melakukan breakout structure lagi gitu. Tapi kita perlu lihat juga gimana reaksinya ketika dia udah sampai ke area resistance ini nih, karena jaraknya cukup dekat juga ya. Hopefully sih Nasdaq bisa melanjutkan kenaikan, karena kalau misalnya Nasdaq-nya terkoreksi, biasanya cryptocurrency itu juga ikut terkoreksi gitu guys. Oke, kayak gitu ya, masih bagus, nggak perlu terlalu panik, karena demand 4 hour sama 1 hour-nya itu masih terjaga banget, dan price action itu masih react dari demand 1 hour dan 4 hour ini gitu. Kecuali beda cerita ya, beda cerita kalau misalnya dia breakdown dari sini, berarti kita bisa asumsikan akan ada penurunan lebih lanjut gitu, mungkin ke area OTI ini, karena di sini masih ada area OTI, terus masih ada demand daily. Kalau misalnya dia breakdown ya, mungkin gue akan pantau level ini, karena di sini ada order block plus ada OTI juga, plus di bawahnya juga ada demand daily gitu. Kayak gitu ya untuk Nasdaq, so still good. Coba kita langsung lanjut ke DXY. Gimana nih kekuatan US dollar? Oke, kekuatan US dollar ternyata menguat ya. Coba kita lihat dari daily dulu. Secara daily, ini dia masih ketahan sebenarnya. Masih ketahan di supply daily ini. Mungkin untuk level berikutnya yang bisa kita pantau adalah yang ini nih. Karena ini bisa dibilang struktur eksternalnya untuk daily. Nah, kalau misalnya dari sini, ini kelihatan ya, dia itu struggle untuk mempertahankan pergerakan US dollar itu untuk tetap melemah. Kenapa? Karena di sini, ketika dia menciptakan lower low, dia udah pernah di-retest di sini. Pas lagi dia di-retest, emang ada penurunan gitu. Tapi penurunannya itu nggak signifikan, dan structure 4 hour-nya itu masih mempertahankan DXY itu untuk tetap bullish gitu. Jadi secara daily, ini kita ekspektasinya dia bisa breakout sih dari sini. Dia bisa breakout dari sini, mungkin retest, terus habis itu melanjutkan kenaikan lagi. Tapi kalau misalnya secara gambaran besar, DXY itu masih melemah ya, karena bisa dilihat di sini secara daily aja dia baru melakukan MSS ketika di sini nih. Jadi bisa dibilang ini adalah inducement. Inducement itu apa? Ketika struktur internalnya itu dia back to bullish gitu, dan secara struktur eksternalnya itu dia bearish gitu. Nah, ketika internalnya MSS to bullish, nah itu adalah inducement, baru kita bisa tarik untuk Fibonacci-nya gitu. Oke, kita bisa pantau level-level pentingnya di mana. Kalau misalnya sampai di situ, misalnya di 50%, kita ekspektasinya dia bisa melakukan penurunan kayak gitu ya. So, seperti itu untuk DXY di daily-nya. Coba kita lihat di 4 hour-nya. Nah, untuk 4 hour-nya di sini kelihatan ya, dia udah breakout structure, udah jelas banget dia breakout structure di sini, dan kita bisa tandain untuk demand 4 hour-nya itu kita pindahin ke sini karena dia udah breakout structure gitu. Jadi bisa dibilang DXY itu lagi menguat ya, lagi menguat banget, dan kita perlu hati-hati nih. Apakah DXY itu bakal terus menguat? Soalnya kalau misalnya DXY itu menguat, itu bakal buruk untuk market kripto. Market kriptonya bisa tertekan. Karena kalau misalnya DXY menguat, dolar US itu menguat, itu bisa menekan risk on asset. Kayak kripto kan risk on asset, BTC itu sebenarnya masih dihitung risk on asset, walaupun orang-orang tuh bilangnya Bitcoin itu safe haven, gold 2.0, tapi kenyataannya Bitcoin itu masih mengikuti harga saham US itu masih terhitung sebagai risk on asset gitu, dan cenderung nggak ngikutin harga emas. Mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mungkin Bitcoin bisa ngikutin harga emas, tapi kalau sekarang sih masih belum ya, kayak gitu. Oke, coba kita lihat di 1 hour-nya. Secara 1 hour dia strongly bullish ya, strongly bullish. Dia di sini nih untuk pullback terakhirnya di 1 hour, jadi dia masih strongly bullish. Kalau misalnya dia ada rejection dari sini, mungkin ekspektasinya dia bisa retest lagi ke demand 1 hour ini, terus habis itu melakukan kenaikan lagi di situ. Tapi per sekarang bisa kita lihat dia masih strongly bullish ya. Kita perlu hati-hati sih, karena US dollar itu menguatnya secara agresif nih. Bisa dibilang di sini nih, dia closing di sini bikin gap nih, gapnya lumayan gede, terus melakukan kenaikan agresif, dia pullback dikit, terus abis itu kenaikan agresif lagi. Kayak US dollar tuh pengen menguat sampai tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara daily, ya masih jauh gitu, masih jauh banget. Untuk dia bisa dibilang dia itu bullish gitu. Dan mungkin dia bisa mencapai nih kayak scenario ini dulu, baru melakukan penurunan lagi. Dan sejalan ya, sejalan sama resisten ini nih, supply eksternal ini. Semoga dia bisa melanjutkan penurunan ya dari sini. Kayak gitu untuk DXY. Coba kita langsung lanjut nih ke Bitcoin Dominance. Gimana nih reaksinya Bitcoin Dominance setelah ada koreksi? Kabar bagusnya, koreksinya itu yang kemarin itu diikuti sama yang namanya penurunan yang agresif ya dari Bitcoin Dominance. Jadi Bitcoinnya itu koreksi nih, tapi Bitcoin Dominance-nya juga turun. Jadi secara nggak langsung, kripto yang lainnya itu nggak terlalu tertekan, walaupun ada yang tertekan parah juga sih. Tapi nanti kita lihat aja dari price action-nya,
Tapi secara keseluruhan 1 hour-nya itu udah bearish di sini, dia udah MSS, masih sama proyeksi kita, dan dia sekarang lagi kepantul nih di demand 4 hour ini. Jadi kita udah ekspektasi ya sejak di sini, kita udah ekspektasi dia nyampe ke demand 4 hour ini dan dia melakukan pemantulan gitu. Dan skenario utamanya dia masih bisa nih untuk take out supply ini. Kenapa masih bisa? Soalnya 4 hour-nya itu masih bullish gitu. Dan 1 hour-nya walaupun dia bearish, tapi kita lihat momentumnya itu masih kencengan di 4 hour karena lihat di sini dia masih ngasih reaction gitu. Tapi kalau misalnya 1 hour-nya lebih strong gitu untuk momentumnya, mungkin dia ketika nyampe di sini dia melakukan penurunan gitu, dan hopefully sih bisa bikin 4 hour-nya itu back to bearish ya. Tapi kalau misalnya dari price action kayak gini dia melakukan penurunan nih, lihat melakukan penurunan dibalas bullish engulfing gitu. Nah, bullish engulfing ini yang bikin kita tahu, oh ternyata Bitcoin dominance itu mau melakukan kenaikan dibandingkan penurunan gitu. Kayak gitu ya. So, masih jelek ya untuk Bitcoin dominance, dia masih strong. Jadi kalau misalnya kita lihat di 1 hour itu, walaupun dia bearish gitu, tapi kalau misalnya kita lihat secara struktur eksternalnya itu dia bullish ya. Lihat di sini. Jadi kalau misalnya kita mau lihat dia strukturnya eksternal apa internal, kita cukup lihat di sini nih. Ketika dia mencapai sini, dia kan bikin struktur internal nih. High, low, high, low, high, low, high, low, high, low, high. Nah, ketika dia breakdown dari struktur internal ini bisa kita kategorikan sebagai struktur eksternal gitu. Makanya kita perlu hati-hati gitu. Bisa aja dia di internalnya itu bullish, tapi eksternalnya itu bearish dan sebaliknya ya. Dan kita bisa lihat di sini nih. Ini secara struktur internalnya itu bearish, tapi secara eksternalnya dia itu bullish gitu. Kayak gitu ya. Dan sebenarnya secara struktur eksternal pun dia nggak bisa menggambarkan secara keseluruhan ya, karena kalau misalnya kita lihat gambaran besarnya dia masih bearish kayak gitu. Jadi kita lihat aja kalau misalnya dia sampai nih ke area SNR weekly ini dulu, itu gue ekspektasinya dia melakukan rejection dari sini dan lanjut melakukan penurunan gitu. Dengan pair utamanya dia harus breakdown dari support ini. Kayak gitu ya untuk Bitcoin dominance. Coba kita langsung lanjut ke Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin ini langsung dijawab gitu sama market. Jadi terakhir harganya itu masih di sini nih, untuk 1 hour-nya itu still bullish, tapi langsung dikasih reaksi nih. Kemarin kan kita akan bahas dari sini mungkin aja dia bisa melakukan penurunan. Mungkin untuk likuidasi orang-orang yang long leverage kebanyakan gitu, over leverage, dan sekarang itu lagi ongoing correction gitu. Per sekarang ada kabar buruk nih. Jadi secara 1 hour dia itu udah back to bearish nih. Ini kita hapus dulu ya, karena proyeksinya kemungkinan besar benar. Terus abis itu kita tandain di sini MSS, dan untuk supply-nya ada di sini nih. Supply 1 hour-nya di sini, dan kalau misalnya kita lihat di sini dia udah melakukan pullback ya. Di sini dia udah melakukan pullback, mungkin dia cari lower high dulu untuk bikin lower low lagi, tapi kita nggak tahu, semoga aja enggak ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, target pelemahannya itu mungkin aja bisa sampai SNR ini. Ini target pelemahan pertama, dan target pelemahan kedua itu bisa mencapai ke bull fair value gap ini nih. Bull fair value gap ini adalah bull fair value gap di time frame daily. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nih, secara daily kelihatan ya. Di sini dia melakukan kenaikan, terus habis itu ada koreksi dikit, terus langsung dibalas sama candle bullish engulfing nih. Nah, bullish engulfing ini dia ada gap nih di sini. Ketika dia ada gap, kemungkinan besar akan divisit untuk mengambil orderan yang ada di sini gitu. Karena orderan di sini kan kayak dia naiknya cepat banget dan masih ketinggalan gitu orderan di sini. Jadi nanti kita lihat aja ketika mencapai ke area sini. Tapi kalau misalnya nggak sampai ke sini gimana bang? Terus dia langsung lanjut? Ya bisa-bisa aja ya. Dan segala sesuatu itu mungkin di market. Jadi nanti kita lihat aja dari sisi price actionnya. Terus coba kita langsung lanjut ke 4 hour. Nah untuk 4 hour pun ini bisa dibilang dia itu masih jauh gitu untuk demand-nya. Ini gue nggak hitung sebagai pullback, ini gue nggak hitung sebagai pullback, ini mungkin terhitung sebagai pullback, tapi sayangnya dia nggak mampu nih bikin higher high. Lihat di sini, kalau secara 1 hour emang dia bikin higher high, tapi kalau dari 4 hour dia nggak bikin higher high, jadi kita nggak bisa tandain demand-nya di sini gitu. So untuk demand terakhir 4 hour-nya itu masih di sini dan masih jauh banget ya. Dan kalau misalnya keadaan kayak gini, mungkin gue akan tarik Fibonacci dari sini ke sini. Dan ternyata OTE areanya itu sejalan ya sama bull fair value gap ini. Jadi kita bisa tandain nih, ini OTE area dan dia sejalan juga sama bull FVG ini. Dan mungkin kemungkinan besar kalau misalnya harga nyampe ke sini, itu akan ada reaction pembelian sih dari sini. Baru dia habis itu melakukan kenaikan, karena di dalam setiap market structure kita perlu tahu nih trennya itu seperti apa. Kalau trennya bullish ya otomatis dia bikinnya itu
higher high, higher low, higher high, higher low gitu. Dan ini kan dia udah menciptakan higher high nih. Ya kemungkinan dia cari higher low dulu untuk abis itu bikin higher high lagi kayak gitu. Kayak gitu ya untuk Bitcoin. Coba kita langsung lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum di sini ada kabar yang lumayan buruk nih. Secara 4 hour kan dia udah valid nih. Dia udah valid breakout nih dari sini. Terus habis itu dia habis ke-reject sama yang namanya supply daily nih. Karena daily-nya coba kita lihat dulu ya. Secara daily. Daily-nya itu udah bearish guys. Lihat di sini. Dia bikin low, bikin higher high, terus habis itu mencoba bikin higher low tapi nggak mampu bikin higher high dan akhirnya dia malah bikin lower low. Dan semenjak dia bikin lower low, kita udah tandain nih di sini MSS. Jadi dia tuh udah back to bearish dengan last supply-nya itu di sini. Karena ini yang menyebabkan harganya Ethereum itu mampu menciptakan lower low gitu. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa ini adalah level krusial. Dan wajar banget kalau misalnya secara daily itu dia itu ke-reject dari sini gitu. Dan kita lihat juga ya secara 4 hour. Nah, secara 4 hour itu dia juga back to bearish nih di sini. Gara-gara ke-reject dari supply daily-nya. Di sini kita lihat ya. Secara struktur balik lagi. Dia bikin higher high, higher low, terus habis itu bikin higher high, higher low, pullback di sini, dan dia mampu bikin higher high lagi. Dan semenjak di situ dia itu bearish ya. Karena apa? Karena higher low ini dia ketembus gitu secara candle 4 hour. Tapi bisa nggak bang kalau misalnya dia itu cuman fake out gitu, terus habis itu bikin higher high lagi? Nah, ini bisa aja terjadi ya. Cuman kita perlu lihat nih, reaksinya di sini tuh dari time frame yang lebih kecil kayak 15 menit, dia mampu nggak MSS di 15 menitnya? Kalau nggak mampu, ya berarti kita bisa ekspektasi ke harga yang lebih rendah gitu. So, kayak gitu ya. Untuk 4 hour-nya dia itu udah back to bearish dengan last supply-nya itu ada di sini nih. Ini adalah last supply untuk 4 hour dan bisa dibilang ini tempatnya itu sama ya sama supply daily. Jadi nanti kita lihat aja apakah harga Ethereum itu mampu untuk breakout dari sini. Kalau gue percayanya masih mampu ya. Cuman pertanyaan terbesarnya sekarang higher low-nya Ethereum itu bakal di mana gitu. Kayak gitu ya di 4 hour-nya. Terus sekarang kita langsung lanjut ke 1 hour-nya. Nah, 1 hour-nya ternyata sama nih. Letak supply-nya itu sama kayak 4 hour time frame-nya. Jadi bisa kita tandai nih di sini untuk supply-nya itu di sini. So bisa dibilang 4756 itu adalah angka yang penting dan krusial ya untuk Ethereum. Dan balik lagi, di sini kita bisa lihat ada SNR, ada bullish fair value gap gitu. Nah, nanti kita lihat aja nih, mana level penting yang akan ditahan sama Ethereum. Kalau gue sih ekspektasinya mungkin dia akan ngisi bullish fair value gap ini dulu ya. Ini bullish fair value gap di time frame 4 hour, mungkin dia akan kayak gini, baru habis itu melanjutkan kenaikan. Ekspektasinya masih kayak gini. Dan balik lagi sama kayak Bitcoin ya, bisa nggak bang dia dari sini dia melakukan pemantulan kenceng gitu dan bikin higher high lagi? Balik lagi, nggak ada yang nggak mungkin dan bisa-bisa aja gitu. Mungkin nggak struktur ini cukup gitu untuk membuat long leverage di Ethereum itu terbantai gitu. Ya mungkin-mungkin aja, tapi kita balik lagi perlu lihat di time frame 15 menitnya lagi. Kayak gini nih, dia kan udah mampu nih bikin lower low. Tapi pertanyaannya, dia mampu nggak bikin higher high dari sini? Kalau misalnya dia mampu nih bikin higher high dari sini, besar kemungkinan dia bisa reversal gitu di sini. Tapi selama dia belum mampu, ya kita expecting lower low dulu aja, kayak gitu ya. Seperti itu untuk Ethereum. Terus sekarang kita langsung lanjut ke SPX karena ada yang request di kolom komentar. Coba langsung kita lihat aja nih pergerakannya SPX. Kita bahas dari daily dulu nih. Daily, dia bullish ya. Dia itu bullish dan dia masih mempertahankan nih struktur bullishnya di daily. Dia bikin higher low di sini, bikin higher high, terus dia koreksinya lumayan jauh. Bisa dibilang koreksinya itu udah selesai gitu. Udah selesai dan dia bisa menciptakan wave 1 gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, secara daily dia nggak mampu nih untuk closing di bawah demand daily ini gitu. Jadi dia langsung balas sama candle hijau dan langsung melanjutkan kenaikan gitu. Jadi secara daily-nya dia still bullish, bahkan dia mampu untuk MSS di sini nih. Secara internal structure-nya kan di sini nih. Kayak dia bikin lower low, lower high, lower low. Nah, di sini kan internal structure nih. Walaupun external structure-nya kita tahu nih, dia itu bullish. Dan secara internal dia itu bearish. Dan ternyata dia mampu untuk MSS to bullish di sini. Nah, karena kejadiannya seperti ini, mungkin gue akan tandain level pentingnya kayak gini ya. Ini level penting pertama. Dia mungkin kalau misalnya sampai sini akan menciptakan higher low gitu. Dan kalau misalnya secara 4 hour, kita lihat dulu ya. Secara 4 hour ini one push ke atas dan dia baru ada pullback di sini nih. Dia baru ada pullback di sini. Wait a minute. Ini bisa kita tandain ini resistance. Resistannya di sini dan kita bisa ini sih
pakai Fibonacci di sini. Nah, dengan OTI areanya kita tandain juga nih. Di sini adalah OTI areanya. Ini sebenarnya gua lumayan ini sih, lumayan missing out sih di sini. Kenapa gua missing out? Coba kita lihat ya. Di time frame 1 hour-nya ini kita hapus dulu. Di sini udah kelihatan jelas, guys. Dia itu udah MSS to bullish di sini nih. Ini gue udah tandain juga ada liquidity sweep di sini. Terus habis itu dia mantul, dia bikin higher low, terus habis itu bikin higher high. Sayangnya, mungkin kemarin ya, ekspektasinya dia bisa pullback dulu gitu ke sini. Mungkin ke area sini gitu. Nah, ketika di sini baru kita memanfaatkan gitu. Ternyata nggak dikasih ya. Ternyata nggak dikasih dan dia langsung naik sekencang-kencangnya gitu. Jadi bisa dibilang dia masih bagus sih. Mungkin kalau misalnya dia ngasih reversal lagi, mungkin gue akan follow up secara ini ya, secara agresif ya. Kayak misalnya di sini nih, di 15 menit. Ini ada tanda-tanda nih. Ada tanda-tanda dia mau reversal. Jadi kita tandain aja kalau misalnya dia di sini MSS, valid gitu MSS, mungkin gue akan take long di sini. Kayak gitu. Mungkin ya. Ini balik lagi, not financial advice dan do your own research gitu. Jangan lupa kalau misalnya mau ikutin setup ini, mungkin kalian ada mau trading gitu di crypto, kalian boleh belajar dulu soal yang namanya risk management gitu. Oh iya, untuk risk management gue lagi bikin ya materinya ya. Jadi ditunggu aja untuk video risk management supaya kita lebih mengerti nih soal risk management kayak gimana. Nanti gue akan bikin videonya, materinya lagi dibuat, dan semoga kalian bisa belajar banyak dari video itu ya. Kayak gitu untuk SPX. Terus kita langsung lanjut ke Polkadot. Ada yang request juga untuk Polkadot. Ini gue lupa sebenarnya dia Polkadot itu ada di sektor apa ya. Coba kita cari ya. Nah, ini salah satu cara buat riset kripto ya guys, pakai coin market cap. Kita bisa lihat di sini market cap-nya lumayan gede, 6,7 miliar. Ini terhitungnya medium cap. Terus abis itu kita lihat di sini total supply-nya itu 1,6 miliar dan circulating supply-nya itu 1,6. Oke, berarti udah fully diluted ya. Tapi bisa dilihat di sini max supply-nya itu infinity gitu. Bisa aja Polkadot itu nge-mint koin lagi gitu. Terus dia itu di sektor, coba kita lihat ya. Oke, dia di sektor DeFi, terus habis itu kita lihat lagi, dia itu Ethereum ecosystem, Arbitrum ecosystem. Oke, ini platformnya ya, Optimism. Oke, coba kita langsung lihat aja ke price action-nya ya. Kita lihat dulu dari weekly time frame. Secara weekly time frame, ini bisa dibilang dia itu bearish ya. Dia kayak bikin higher high di sini, terus habis itu breakdown, dan dari sini dia bikin lower low gitu. Dan lower low-nya di sini lumayan valid. Terus habis itu dia MSS. Sayangnya, low di sini nggak mampu mempertahankan harga Polkadot itu untuk tetap bullish gitu. Jadi, untuk last pullback-nya secara time frame weekly itu di sini. Jadi kita bisa tandain untuk supply weekly-nya itu ada di sini. Ini supply weekly-nya. Nah, habis itu kita tandain juga, ini kita tandain juga karena di sini ada, karena di sini kelihatan jelas ya, ada yang namanya SNR major nih. Ini SNR major-nya. Kita perlu hati-hati kalau misalnya Polkadot sampai ke area sini. Dan ini areanya itu kalau misalnya dari sini lumayan jauh ya, 150% gitu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin di kripto. Kita lihat aja dari struktur internalnya lagi. Kalau secara struktur internal, kita lihat ya, di daily-nya itu di sini kelihatan ada trendline yang menjaga Polkadot itu untuk tetap channeling nih di sini. Terus secara daily dia udah back to bullish di sini. Yap, dia udah back to bullish. Terus habis itu dia udah ada resisten di sini. Dan untuk demand-nya itu ada di sini. Ini adalah demand terakhir di daily. Jadi bisa dibilang Polkadot itu bullish ya di daily-nya. Tapi sayangnya bullish-nya itu masih poco-poco nih. Kenapa gue bilang poco-poco? Karena Polkadot dia masih konsolidasi aja nih. Kayak dia bikin symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle itu pattern yang cukup netral, jadi nggak tahu nih dia itu biasnya itu bullish atau bearish. Tapi kita lihat aja kalau misalnya dia breakdown, mungkin aja kita expecting dia bisa retest lagi ke demand daily ini. Tapi kalau misalnya dia breakout itu bagus dan secara weekly-nya jadinya dia bullish lagi gitu. Jadi nanti kita lihat untuk pergerakannya kayak gimana. Dan karena ini channeling aja, ini kita bisa menyimpulkan bahwa Polkadot itu masih konsolidasi ya. Kayak gitu. Coba kita lihat di 4 hour-nya. Nah, kalau secara 4 hour dia tuh sebenarnya still bullish ya. Di sini adalah demand 4 hour terakhir nih, dan dia masih mempertahankan harga Polkadot itu untuk tetap bullish gitu. Dan kalau secara 1 hour, kita langsung lihat aja 1 hour-nya. Sayangnya dia itu bearish ya. Dan ternyata dia habis retest ke supply 1 hour ini dan ada rejection nih di sini.
Jadi wajar banget ya kalau misalnya ada rejection di sini dan kita tinggal lihat nih momentum mana yang lebih kenceng, apakah 1 hour-nya atau 4 hour-nya. Karena dua-duanya itu udah di retest gitu. Jadi bisa aja dia kalau misalnya momentum 1 hour-nya lebih kuat, mungkin dia bisa breakdown dari sini. Kalau misalnya momentum 4 hour-nya lebih kuat, dia bisa breakout dari sini. Tapi skenario terburuknya itu sebenarnya bisa kayak gini nih. Ini skenario terburuk ya. Sampai penghujung 2025 bisa aja dia kayak gini. Kenapa bisa kayak gini? Soalnya secara 1 hour sama 4 hour-nya itu range tradingnya gede guys. Gitu, lumayan gede lah. Ini butuh katalis sih, butuh katalis, butuh news, dan sayangnya Polkadot itu adalah koin yang udah cukup lama. Cukup lama artinya apa? Dia itu udah muncul dari semenjak COVID, di cycle sebelumnya gitu. Ini kan munculnya pas COVID kan, terus dia udah kebagian nih, udah kebagian pump-nya, kayak gitu. Dan sekarang dia cuman tinggal konsolidasi aja gitu. Dan sayangnya kripto itu adalah tempat dimana kalau nggak nge-hype, nggak terkenal, itu susah kebagian money flow gitu. Dan cenderung dia flat-flat aja. Kecuali dia marketingin lagi, terus habis itu bikin hype lagi gitu. Bikin terkenal lagi, baru mungkin aja dia bisa kebagian money flow gitu. Karena balik lagi seperti yang gue bilang, di kripto itu fundamental itu nggak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh itu hype. Kayak gila koin ini di backing sama CZ atau di backing sama Binance Labs gitu. Kayak gitu-gitu guys gitu. Jadi kita lihat aja nih kalau misalnya dia konsolidasi sampai akhir cycle, gua ngerti banget sih. Karena secara weekly, ini supply weekly-nya masih di sini, dia masih mampu membuat harga Polkadot itu nggak mampu untuk breakout dari sini. Jadi akan lebih bagus kalau misalnya dia breakout dari sini dan melakukan kenaikan. Tapi kalau misalnya enggak, ya expecting dia konsolidasi aja nih di sini sampai akhir cycle ini gitu. Kayak gitu ya untuk Polkadot. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.